teman-teman. Pagi ini saya mau membagikan renungan tentang tema bulanan kita ya, Bapa dan iman kita. Saudara, setiap di antara kita yang lahir ke dunia ini, itu tidak pernah lepas dari peran seorang Bapa. Itu adalah kelahiran secara fisik atau daging kita ini. Kita kemudian bisa mengenal dan menghormati beliau, bahkan kita mengasihi beliau. Kita sebagai anak juga tahu makanan kesukaan Bapa kita, bahkan perjuangannya untuk membesarkan kita. Beliau juga mengajarkan, meneladankan, bahkan mengorbankan banyak hal dalam hidupnya, untuk supaya kita anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik, dapat berkecukupan, dan bertumbuh dengan sehat. Saya ingat waktu saya itu kelas 4 SD, umur kira-kira 9 tahun. Waktu itu pas zamannya G30 SPKI, tahun 65. Jadi keadaan negara sedang tidak baik, sehingga sekolah saya harus pindah cukup jauh. Dan saya dibonceng tiap hari naik sepeda oleh ayah saya. Sampai di sekolah, saya turun dan beliau naik sepeda lagi, pergi ke tempat dia bekerja. Dan pulang pada sore hari bersepeda lagi. Bahkan kadang basah kuyup karena kehujanan. Teman-teman, dulu saya tinggal di kampung. Juga banyak anak-anak nakal yang mencuri mangga tanaman kami. Kadang saya larang, tapi kadang mereka tetap nekat mencuri. Mereka tidak takut sama saya, tapi mereka takut sama ayah saya. Ayah adalah pembela bagi keluarga kami, mencukupi kebutuhan kami, bahkan yang mengasihi kami. Nah, demikian juga saudara dengan kehidupan rohani kita. Ya, saya bacakan Yohanes 1 ayat 1 dan 12 dan 13. Tetapi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, teman-teman, tapi yang Yohanes 1 ayat 12 ini yang mau nanti kita telah. Saudara, Allah adalah pusat, sumber semua kehidupan dan bahkan alam semesta ini. Dan kita manusia hanya ciptaannya. Dan kita tidak bisa memahami pencipta kita bila Tuhan tidak membuka dirinya. Tapi kita bersyukur melalui ayat ini, bahkan kita diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Diberi kuasa di sini artinya diberi hak, dibukakan jalannya oleh Tuhan sendiri untuk kita menjadi anaknya. Nah, kita mau meneliti supaya janji ini bisa terjadi atas hidup kita. Ya, nah, yang pertama, kita perlu menerima. Ya, tadi ayatnya akan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya. Maaf ya teman-teman, terhadap Bapa jasmani kita saja, kita perlu menerima beliau apa adanya. Walau mungkin beliau juga ada kekurangan dan keterbatasannya, maka kita juga perlu menerima Bapa
Bapa surgawi kita. Dan karena kita tidak bisa melihat secara fisik, maka untuk bisa menerima Bapa surgawi itu diperlukan iman, yaitu sikap percaya kita kepada Bapa dan Tuhan kita. Banyak orang ternyata tidak mudah untuk bisa menerima sesuatu. Banyak orang tidak mudah untuk bisa menerima sesuatu. Maka ada istilah yang sering kali kita tahu, yaitu istilah tidak terima. Contoh paling klasik adalah Adam dan Hawa. Sudah dibilangi langsung oleh Bapa sendiri, jangan makan buah pohon ini ya. Satu saja pesannya, jangan yang ini. Mereka tidak bisa menerima. Apalagi diiming-iming oleh si ular. Engkau akan jadi seperti Allah. Membuat mereka melupakan pesan Bapa dan malah menuruti si ular. Maka untuk menjadi anak-anak Allah, kita perlu menerima dengan iman. Demikian juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerima dengan iman itu menerima sepenuhnya. Bukan hanya berkat-berkatnya saja, tapi harus utuh. Terima kebenarannya, aturan-aturannya, apa yang berkenan dan apa yang tidak, apa yang dilarang. Dan bahkan sifatnya beliau, karakternya beliau harus nempel di hidup kita. Jangan sampai, maaf, banyak kita dengar kalau hari Minggu jadi anak Tuhan, tapi hari Senin sampai hari Sabtu jadi anak hantu. Jadi kita perlu menerimanya, yang pertama. Yang kedua, kita perlu percaya. Yaitu ayatnya yang tadi ya, tolong slide yang nomor selanjutnya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya itu artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Artinya mengakui kebenarannya. Kita bisa percaya kepada Bapa atau Tuhan, itu perlu iman. Karena kita harus percaya walau tidak melihat. Sedangkan iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Tapi juga bisa berarti ketetapan hati, keteguhan batin. Jadi mengimani itu artinya meyakini dan mempercayai kepada Allah. Percaya dengan yakin dan dengan sepenuh hati. Iman itu percaya dengan yakin dan dengan sepenuh hati. Nah, musuhnya iman yang percaya dan yakin itu adalah bimbang. Nah, Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, kelihatannya gampang ya. Kita cuma perlu menerima, kita perlu percaya. Tapi kenyataannya tidak sesimpel itu. Dalam banyak hal kita perlu membayar harga. Kenapa? Karena kita harus tetap percaya walau harus menunggu.
Dan orang dunia, apalagi zaman sekarang, semua serba instan dan serba cepat. Kita malas untuk menunggu. Padahal seperti doa saja, jawabnya bisa ya, bisa tidak, tapi juga bisa tunggu. Tunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Ya. Kemudian kita juga membayar harga karena bukan cuma harus menunggu. Kadang kita harus tetap berharap walau rasanya pintu-pintu itu tertutup. Itu perlu iman. Tidak mudah, saudara. Tapi di Alkitab itu banyak sekali contoh tentang hal ini. Contoh paling klasik itu Abraham. Abraham dijanjikan anak. Padahal maaf, sementara dianya dikatakan sudah mati pucuk dan istrinya sudah berhenti haid. Saudara, ini yang saya katakan, tetap harus percaya, tetap harus berharap, walau rasanya pintu-pintu itu tertutup. Tapi Roma 4 ayat 18 sampai 25 saya bacakan bagi kita semua pagi ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, itu Abraham. Demikian, dia tetap percaya. Dia tetap bisa percaya dan berharap. Dikatakan tadi, imannya tidak menjadi lemah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Waduh, ini luar biasa, saudara. Ini masih poin yang kedua ya. Ya. Saudara, mungkin saudara berkata, ya itu Abraham. Abraham memang bapak orang percaya. Tapi kita mah manusia biasa. Mana bisa kita percaya seperti itu? Nah, Roma tadi dilanjutkan ternyata, saudara, begini. Roma yang tadi ya, dilanjutkan. Roma 4. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia. Waduh, waktu ketemu ayat ini, saudara, rasanya ayat ini seakan-akan diperuntukkan untuk kita, spesifik untuk kita. Kata-kata ini yaitu hal yang diperuntukkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Kita di sini boleh diganti dengan nama kita masing-masing. Untuk Pak Arlin, untuk Pak David, untuk
Suryanta. Sebab kepada kita pun, kepada Suryanta pun, kepada Parlin pun, Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia. Jadi kita perlu percaya, saudara, yang poin yang kedua. Ya, jadi kita perlu menerima, kita perlu percaya. Baru poin yang ketiga, kalau sudah dua hal itu, saudara, kita perlu menjadi anak-anak. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, yang memberi kuasa itu adalah Bapa. Allah sendiri yang memberi kuasa. Yang menjadi anak-anak Allah adalah kita semua. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi, kita bisa menjadi anak Allah itu bukan karena usaha kita, tapi karena kita dilayakan, diberi kuasa. Itu yang disebut kasih karunia, karis. Semata-mata karena pemberian Allah. Usahanya itu dari Allah. Bagian kita menerima dan percaya. Poin 1 dan poin 2 tadi. Menerima dan percaya. Tapi sebagai anak, kita harus mau taat dan mau bertumbuh untuk semakin mengerti dan semakin berkenan kepadanya. Kita harus berkembang sampai menjadi dewasa atau matang. Kita harus tetap bertumbuh bersama. Kita harus menjadi dewasa dalam pengertian, dewasa dalam bertindak, dan semakin serupa dengan Bapa. Teman-teman semua, mari kita bertumbuh bersama di GBI Bethel. Mari kita saling bekerja sama, satu keluarga besar untuk sama-sama berbuah di dalam pelayanan. Menjadi berkat dengan mengeluarkan buah yang nyata. Baik itu buah pelayanan maupun juga buah roh. Saudara, satu kalimat terakhir. Sorry hanya mengingatkan. Pernah Yesus mencari buah dari sebatang pohon ara, tapi tidak menemukannya. Semoga Tuhan justru menemukan banyak buah di GBI Bethel kita. Jadi saudaraku, setelah kita mengerti akan pengertian-pengertian Bapa dan iman kita, mari kita berbuah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati semuanya.